Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan awal bab yaitu apa itu ilmu sejarah, yang dimana kita lihat kota konsep mencakup pengertian sejarah, di mana ada dua, arti sejarah dan ciri-ciri utama sejarah, melandasi hakikat dan ruang lingkup sejarah, mencakup sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni, menggunakan konsep periodisasi, kronologi, kronik, dan historiografi, dibantu oleh ilmu-ilmu lain seperti geografi, ekonomi, politik, berwujud menjadi jenis-jenis sejarah dan akan menghasilkan manfaat belajar sejarah. Sebelum memasuki pengertian sejarah, berbicara mengenai sejarah, pandangan kita tidak pernah lepas dari masa lalu. Sejarah bukanlah suatu yang asing bagi kita. Walau demikian, masih banyak di antara kita yang belum mengetahui apa sebenarnya sejarah itu, apa tujuan belajar sejarah, atau apa manfaat belajar sejarah. Ada tiga mencakup sejarah. Yang pertama, masa lampau. Peristiwa sejarah merupakan fakta yang kekal dan abadi serta tidak pernah berubah-ubah. Kemudian yang kedua, masa kini atau masa sekarang. Generasi penerus memahami setiap peristiwa sejarah. Tujuannya agar peristiwa sejarah tidak terulang untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama. Yang ketiga, masa datang atau masa depan. Peristiwa sejarah dapat dijadikan pandangan atau pedoman hidup suatu bangsa agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Pengertian sejarah. Pada dasarnya, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratu, yang berarti pohon. Menurut bahasa Arab, sejarah sama artinya dengan sebuah pohon yang terus berkembang dari tingkat yang sangat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau ke tingkat yang lebih maju. Itulah sebabnya sejarah diumpamakan menyerupai perkembangan sebuah pohon yang terus berkembang dari akar sampai ranting yang terkecil. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah history berarti masa lampau umat manusia, sedangkan dalam bahasa Jerman, kata sejarah Geschichte berarti sesuatu yang telah terjadi. Dalam kamus bahasa Indonesia, sejarah berarti silsilah atau asal-usul. Sejarah berarti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi. Sejarah berarti ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Menurut salah satu tokoh bangsa Indonesia, Muhammad Ali, jumlah perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita dapat disimpulkan bahwa arti sejarah adalah sesuatu ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Ciri-ciri utama sejarah. 1. Peristiwa yang abadi. Kenapa kemudian dikatakan sebagai peristiwa yang abadi? Karena peristiwa ini tidak akan pernah berubah-ubah. Kedua, peristiwa yang unik, hanya terjadi satu kali. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang penting, menjadi tonggak sejarah dan menentukan kehidupan banyak orang. Salah satu contohnya adalah ketika Bung Karno mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hakikat dan ruang lingkup sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah merupakan rangkaian peristiwa dalam kehidupan yang bersusun secara berurutan, bersifat unik karena hanya terjadi sekali dan tidak terulang, persis sama, abadi, tetap menjadi kenangan, dan penting karena dapat menjadi momentum, seperti halnya tadi pembacaan teks proklamasi pada tahun 1945. Sejarah sebagai kisah. Sejarah merupakan kisah atau cerita tentang seorang pelaku sejarah
dapat merupakan riwayat hidup atau pengalaman dalam suatu peristiwa. 3. Sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni karena menganalisis semua fakta yang berkaitan dengan hasil budaya yang dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas tinggi. 4. Sejarah sebagai ilmu. Sebagai ilmu, sejarah memiliki sejumlah masalah, bukti, dan fakta yang perlu pembuktian secara ilmiah melalui serangkaian penelitian dan hipotesis dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Periodisasi, kronologi, kronik, dan historiografi. Yang pertama, periodisasi, yaitu pembabakan masa dalam sejarah. Kedua, penyusunan berdasarkan waktu dari peristiwa. 3. Kronik, catatan-catatan dari suatu peristiwa dan ditulis oleh para musafir-musafir dari Cina. 4. Historiografi, yaitu penulisan sejarah berdasarkan cerita atau realita. 4. Jenis-jenis sejarah. 1. Sejarah lokal. Sejarah lokal mengandung suatu pengertian bahwa suatu peristiwa yang telah terjadi hanya meliputi satu daerah dan tidak menyebar ke daerah lainnya. Peristiwa itu muncul hanya untuk daerah yang bersangkutan, misalnya sejarah lokal tentang Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali, dan sebagainya. 2. Sejarah nasional. Sejarah nasional mengandung suatu pengertian bahwa suatu peristiwa yang telah terjadi mencakup kawasan yang lebih luas dari sejarah lokal. Sejarah nasional meliputi suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu negara dan dapat mempengaruhi kehidupan bangsa dalam berbagai sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Misalnya peristiwa G30 SPKI. 3. Sejarah dunia. Sejarah dunia mengandung suatu peristiwa bahwa suatu peristiwa yang terjadi dapat mempengaruhi perkembangan dunia internasional. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dapat meliputi berbagai masalah dan beberapa negara. Misalnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. 4. Sejarah geografi. Geografi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi. Pembahasan dalam geografi menyangkut tentang geologi, ilmu tanah, flora, ilmu tumbuh-tumbuhan, fauna, ilmu hewan, dan manusia. Oleh karena itu, perkembangan sejarah tidak akan pernah dapat dipisahkan dari keadaan geografi dari suatu wilayah, misalnya dalam menentukan tempat terjadinya suatu peristiwa bersejarah. 5. Sejarah ekonomi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas adanya upaya manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, mereka membutuhkan bantuan orang lain. Keadaan seperti inilah yang kemudian menimbulkan terjadinya sistem ekonomi dalam masyarakat. 6. Sejarah ketatanegaraan dan politik pemerintahan. Ketika membicarakan tentang sejarah ketatanegaraan atau politik pemerintahan bangsa Indonesia, biasanya pandangan atau tanggapan bertujuan hanya kepada berkembangnya ketatanegaraan dan sistem pemerintahan zaman Hindu, Buddha, Islam, zaman kolonial, atau zaman Indonesia merdeka. Namun, sering dilupakan sistem pemerintahan yang terjadi pada zaman prasejarah Indonesia. 7. Sejarah sosial. Membicarakan tentang sejarah sosial, bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, karena masalah-masalah sosial yang terjadi pendorong munculnya suatu peristiwa bersejarah mulai berkembang di masyarakat. Terakhir, manfaat belajar sejarah. Perlu kita pertanyakan, apa sih gunanya belajar sejarah? Kalau hanya sekadar memperoleh gambaran tentang kehidupan masyarakat pada masa lampau,
atau mengetahui peristiwa atau kejadian-kejadian masa lampau. Lalu apa gunanya sejarah bagi kita untuk menghadapi kenyataan hidup? Yang pertama, gunanya yaitu guna rekreatif. Kisah peristiwa sejarah dapat dinikmati tanpa batasan ruang dan waktu, seperti yang dilihat apa yang dipikirkan di gambar. Kemudian yang kedua, guna edukatif atau pendidikan. Belajar sejarah untuk mempelajari banyak kearifan, kehebatan, kebijaksanaan tokoh dan peristiwa masa lalu. Bicara masalah kesadaran sejarah. Yang pertama, kesadaran perorangan, bentuk pengalaman pribadi tentang ingatan masa lalu seperti tentang asal-usulnya, beragam peristiwa yang dialaminya, dan lain sebagainya. 2. Kesadaran kolektif, bentuk pengalaman bersama dari suatu masyarakat sebagai reaksi bersama terhadap suatu situasi yang dialaminya, misalnya demokrasi mahasiswa dalam mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apa yang menjadi saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua guna untuk mempelajari ilmu sejarah.